Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2016 benar-benar ingin pergi. Katakan, biar ku katakan. Melihat Raja Ren ingin menghajarnya, pria kulit hitam gemuk bernama Tang San Xiao itu goyah lagi, jinak seperti anak domba. Aku mendengar dari tetua keluargaku bahwa ketika ibuku memberi melahirkanku, dia mati dalam darah. Status batas warisan, jadi aku bisa dengan bebas mengontrol batas suksesi darah sejak aku lahir. Tidak apa-apa juga. Ye Chen mengangkat alisnya. Batas-batas penerus Sue misterius dan misterius, betapa sulitnya, apalagi melahirkan dalam keadaan batas-batas penerus darah, kemungkinannya mendekati nol, itu tergantung pada keberuntungan. Raja manusia berkata, Tang San Xiao di depan Anda sama dengan lelaki tua itu. Sebagian besar pangeran dari klan ular melonjak telah mengalami hal yang sama, bahkan jika mereka dapat dengan bebas mengontrol batas suksesi darah, mereka masih harus mengorbankan umur mereka sebagai harga, dan setiap kali lebih buruk, mirip dengan Amaterasu, kekuatan yang mendominasi akan dikonsumsi secara tragis. Itu karena aku bodoh. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan berhenti, lanjutkan. Raja rakyat menendang Tang San Xiao, mengapa kamu bisa meningkatkan dua alam? Ibuku meninggal ketika aku lahir. Kata Tang San Xiao, matanya tanpa sadar sedikit terkulai juga banyak dengan sentuhan rasa sakit. Kekuatan yang tersisa sebelum kematiannya telah diintegrasikan ke dalam tubuhku, dan begitu aku menggunakannya, aku akan kehilangannya sekali. Kali ini, kekuatannya habis, dan aku tidak bisa lagi meningkat di seluruh alam. Kata-kata ini membuat Ye Chen tiba-tiba merasa bersalah. Jika bukan karena dia, Tang San Xiao tidak perlu menghabiskan masa hidupnya untuk membuka batas darah, apalagi menyia-nyiakan sisa kekuatan ibunya. Harga yang dibayar Tang San Xiao untuk pertempuran ini sangat tragis. Ren Wang juga terbatuk, merasa kasihan pada Tang San Xiao. Siapa sangka pria gemuk hitam kecil dengan penampilan tidak menarik masih menyembunyikan cerita seperti itu. Jika dia tahu ini, dia seharusnya duduk dan mengobrol dengan baik, tetapi sekarang dia baik-baik saja, membuat orang dan anak-anak sengsara. Aku sudah menjelaskan semuanya, biarkan aku pergi. Kata Tang San sambil tertawa. Metodemu menghancurkan formasi, siapa yang mengajarimu? Raja manusia bertanya lagi, dan juga melepaskan ikatan tali peri. Aku tidak bisa mengatakan itu. Ayo ambil barang ini dan rebus. Raja manusia menyentuh dagunya. Dapat diandalkan. Bukannya aku tidak akan mengatakannya, senior itu tidak mengizinkanku mengatakannya. Tang San Xiao buru-buru berkata, takut orang lain akan membuatnya takut, dan dua bajingan tak tahu malu di depannya ini mungkin benar-benar rebus dia. Jika kamu tidak memberitahuku, orang tua itu akan tahu siapa itu. Raja manusia tersenyum, dan mengangkat tirai air dengan tangannya. Di tirai air, sesosok terpantul, itu adalah seorang pemuda, matanya seperti bintang, rambut hitamnya seperti air terjun, dia dapat digambarkan sebagai abadi, temperamennya santai, tampak biasa, tetapi dia memiliki kekuatan tentang seorang raja yang memandang rendah dunia, gerak-geriknya seperti Yun yang alami, seperti makhluk abadi yang hidup. Tang San Xiao mendongak, terkejut sesaat, lalu membenamkan kepalanya lagi. Baik Ren Wang dan Ye Chen melihat gerakan kecil ini. Tak perlu dikatakan, senior yang meneruskan metode Tang San Xiao untuk memecahkan formasi adalah orang di tirai air. Ekspresi Tang San Xiao membuktikan tebakannya. Karena itu dia, aku tidak terkejut, kata Raja Manusia dengan santai. Kenapa, kalian saling kenal? Tanya Ye Chen. Si Ken, putra dari pesawat. Raja manusia berkata, menutup tirai air dengan jentikan tangannya, dia adalah satu-satunya yang dapat berlari bola-balik antara berbagai pesawat di surga dan berbagai wilayah. Kaisar tidak keluar, tidak ada yang bisa menangkapnya. Si Ken. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, tetapi dia telah mendengar tentang putra pesawat sejak lama. Menurut legenda, putra pesawat dapat dengan bebas melakukan perjalanan di antara pesawat yang berbeda terlepas dari penghalang pesawat, seperti halnya manusia. Seperti yang dikatakan Wang, tidak ada yang bisa menangkap putra pesawat jika kaisar tidak keluar. Secara alami, pesawat yang disebutkan di sini tidak termasuk dunia bawah, alam surga dan alam iblis surgawi. Disukai oleh si Ken, kamu pria gendut hitam kecil sangat beruntung. Raja manusia menghela nafas. Bolehkah aku pergi? Tang San Xiao berbisik. Ayo pergi.
Raja manusia melambaikan tangannya, seberkas cahaya peri di lengan bajunya jatuh ke alis Tang Sanxiao. Kamu dan aku juga ditakdirkan, hukum abadi tingkat kaisar ini diberikan kepadamu, itu harus menjadi kompensasi. Itu bagus. Tang Sanxiao terkekeh, memutar tubuh gemuknya, berlari lebih cepat dari kelinci, takut raja akan bertobat, dia akan mengambilnya kembali, cara keabadian kaisar, kesempatan tertinggi. Di sini, Ye Chen juga melepaskan ikatan formasi kaisar Dao Fuxi, dan melepaskan dua raja suci, hitam dan putih. Kemudian, dia dan Raja Manusia menghilang satu demi satu. Melihat keduanya pergi, Raja Suci Hitam dan Putih menghela nafas lega, dan mereka benar-benar berjalan melewati gerbang neraka. Ayo pergi ke Dacu. Tang Sanxiao berbalik, merasa cukup baik. Apakah kamu benar-benar pergi ke Dacu? Aku ingin menjadi menantu Ekaristi, dan aku suka roh daun kecil itu. Kudengar temperamen tubuh suci tidak terlalu baik. Kedua Raja Suci itu terbatuk kering, istrinya, mereka juga memiliki kecenderungan kekerasan, pikir lelaki tua itu, tuan muda harus berhenti mencari kegembiraan. Jangan membuat masalah, aku sangat tampan, mereka pasti menyukainya, kata Tang Sanxiao sambil mengguncang tubuhnya. Kepala, dan tidak lupa menyesapnya. Rambutnya terurai liar, dan lemaknya juga menjuntai. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Ye Chen ketika dia mendengar percakapan ini. Saya tidak tahu, jika Anda memberitahu Tang Sanxiao bahwa orang yang bertengkar dengannya sebelumnya adalah Ekaristi, apakah dia akan menangis di tempat? Oke. Sebelum menjadi menantu Ekaristi, ia sempat bertengkar dengan mertuanya terlebih dahulu. Berbicara tentang Dacu, puncak Yunfe saat ini sangat damai. Semua gadis ada di sana, kebanyakan dari mereka mengistirahatkan dagu, melihat ke kejauhan, mata indah mereka kabur, ekspresi mereka kesurupan. 20 tahun telah berlalu, dan Ye Chen telah pergi selama 20 tahun. Merindukannya siang dan malam, mereka semua menantikan kepulangannya, tetapi semakin besar harapannya, semakin besar kekecewaannya. Setelah menunggu selama 20 tahun, Ye Chen belum juga tiba, dan wajah semua wanita sedikit kuyu. Saat berbicara, seseorang melintasi langit dan mendarat di puncak Yunfe. Itu adalah seorang pemuda dengan tubuh yang tangguh, instrumen yang agung, energi dan darah yang melonjak seperti sungai dan laut, mata yang dalam, bintang yang berkelap-kelip, dan seluruh tubuhnya terkoyak oleh petir, seperti dewa guntur, membuat orang tidak berani melihat langsung ke arahnya. Ye Fan, dia kembali dari pelatihan. Gadis-gadis itu sudah bangun, tersenyum lembut dengan ibu mereka. Ye Fan, yang dulu, sekarang sudah dewasa, dan dia terlihat sangat mirip dengan Ye Chen, dan dia juga agak heroik. Ayah harimau tidak punya anjing putra. Ye Fan tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tetapi matanya akan selalu melihat kamar kerja secara tidak sengaja. Kamar kerja itu, tempat tinggal ibunya di masa lalu, telah kosong selama 20 tahun. Saat itu, dia tidak tahu apa itu tempat yang jauh, tetapi ketika dia dewasa, dia menyadari bahwa yang disebut tempat yang jauh adalah perpisahan antara hidup dan mati, hanya menyisakan kenangan dan kerinduan. Perubahan ibunya. Melihat anak ini, semua gadis menghela nafas dan memikirkan ibunya yang luar biasa. 20 tahun telah berlalu, Ye Chen telah pergi selama 20 tahun, dan Jining Suang juga telah pergi selama 20 tahun. Anak malang inilah yang menderita. 20 tahun begitu lama, dan dia tidak pernah melihat ayah dan ibunya lagi. Ibu, aku kembali. Chen Jing akhirnya diputus oleh panggilan yang jelas. Orang lain mendarat di Sutian, itu adalah seorang wanita dengan pakaian putih berkibar, dia sangat mirip dengan Chu Xuan dan Chu Ling. Tak perlu dikatakan, Ye Ling lah yang juga berlari pulang. Melihat Ye Ling, Chu Ling tidak berbicara, hanya melihat ke kiri dan ke kanan di tanah, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu, apakah dia sedang mencari batu bata atau tongkat, dia harus memberi pelajaran pada Ye Ling. Melihat gadis-gadis itu lagi, gerakan mereka juga sangat konsisten, menggosok bagian tengah alis mereka. Tidak heran mereka seperti ini, itu hanya karena Ye Ling adalah harta karun, sangat mampu membuat masalah sejak pertama kali dia keluar untuk mengalami 10 tahun yang lalu, dia tidak pernah berhenti, mencuri barang, menjual afrodisiak, memukuli anak laki-laki suci, dan menculik wanita suci. Dapat dikatakan bahwa, sebagai seorang anak perempuan, dia tidak melewatkan hal-hal tak tahu malu yang dilakukan ayahnya Ye Chen saat itu, dan lebih buruk lagi, itu sangat hidup di mana-mana. Karena alasan ini, dunia bahkan memberinya gelar, setan kecil di dunia. Karena dia, banyak patriark dan master suci dari sekte dunia tersembunyi datang ke Yunfeng untuk minum teh ketika mereka tidak melakukan apa-apa. Semua surga tahu bahwa Ekaristi memiliki seorang putri yang baik.
Tidak ada yang menyangka bahwa bukan putranya, tetapi putrinya yang mewarisi kemampuan Ye Chen untuk melakukan sesuatu. Ibu, rindu aku. Ye Ling terkekeh. Saat dia mengatakan itu, dia juga meletakkan karung yang dibawanya, dan melepaskan gadis berusia 15 atau 16 tahun itu. Gadis muda itu, terlahir sangat cantik, Xiao Jia Biyu, mata besar sejernih air, seluruh tubuhnya penuh kecemerlangan, seperti bunga teratai suci, dan ada pemandangan indah yang menjulang di sekujur tubuhnya. Ketika gadis-gadis itu melihatnya, sudut mulut mereka berkedut hebat. Jelas, gadis ini diculik oleh Ye Ling Qi menculik orang suci itu, semua surga tahu. Fakta telah membuktikan bahwa inilah yang terjadi. Gadis itu ketakutan dan wajahnya pucat. Dia bermain di langit berbintang dan bertemu Ye Ling. Masukkan ke dalam karung, dan muncul kembali, itu saja, sangat menakutkan. Saudaraku, aku menemukan seorang istri untukmu. Ye Ling menepuk Ye Fan, mengedipkan matanya yang indah, apakah kamu menyukainya? Ye Ling. Kemarilah, Chu Ling menutupi hatinya dengan satu tangan dan menyapa Ye Ling dengan tangan lainnya. Ye Ling juga berperilaku baik, berjalan, tetapi terus berjalan, berbalik dan lari, karena Chu Ling memiliki tongkat ekstra di tangannya, dan percikan mekar di matanya yang indah. Ibu, apakah aku milikku sendiri? Kamu masih berani bicara? Segera, Yun Feng menjadi hidup, dan Chu Ling menjadi kasar, mengejar Ye Ling ke seluruh gunung dengan tongkat, dan semua gadis tidak bisa memeluknya kembali seorang anak perempuan, seorang ibu, sangat menarik. Ye Fan baik-baik saja, dia sudah terbiasa. Gadis-gadis itu juga baik-baik saja, mereka sudah lama terbiasa. Tapi gadis yang diculik oleh Ye Ling sedikit pemalu, dia sangat ketakutan sampai matanya berkaca-kaca. Puncak Yunfei semarak, dan langit berbintang juga semarak. Di langit berbintang, kabut darah melonjak, dan Ye Chen mengaktifkan lingkaran sihir, membunuh 3 raja suci yang merampoknya. 3 bulan telah berlalu sejak meninggalkan bintang kuno itu. Dalam 3 bulan terakhir, pemahamannya tentang pembentukan formasi telah meningkat sedikit. Jumlah raja suci yang dia bunuh dengan formasi tidak kurang dari beberapa ratus. Di antara mereka, ada juga seorang suci agung yang setengah dimutilasi, yang kematiannya sangat tragis. Itu adalah malam yang tenang, dia duduk di pasir Bima Sakti, minum dengan tenang, memperhatikan Dacu dari kejauhan. Raja manusia juga ada di sana, dengan tangan terkubur di kepalanya, bergumam, terkadang mengangkat matanya, melihat ke kekosongan halus, dan terkadang menggerakkan tangannya, menghitung evolusi, seperti nerotik, membicarakannya. Pada titik tertentu, dia tiba-tiba bangkit dan melihat ke satu sisi, mengerutkan kening, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Ada apa? Ye Chen juga berdiri dan melihat ke arah yang dilihat Raja Manusia. Sayangnya, dia bukan Kaisar Semu, atau visi Raja Manusia, jadi dia tidak melihat apa-apa. Salah satu orang yang seharusnya dirampok ke dunia oleh Chu Agungku telah dimakamkan. Raja Manusia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Episode 2017 Kabar Baik dari Kesusahan. Mendengar ini, Ye Chen mengerutkan kening, aku tahu yang mana itu. Dan Zun Qiye. Raja mengambil kendi itu dan memercikannya di langit berbintang, seolah memberi penghormatan kepada jiwa yang telah meninggal. Mendengar nama ini, hati Ye Chen tiba-tiba terasa sakit. Dan Zun Qiye, reinkarnasi dari Master Hong Chengsui, terkenal di seluruh dunia. Il Tianji dari Great Chu di masa lalu berasal darinya. Dia menggunakan dan untuk mewujudkan Dao, dan dia jatuh dalam perjalanan sebelum dia mencapai pencapaian yang hebat. Satu generasi leluhur tidak tahu siapa mereka sampai mereka meninggal, dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki siapapun untuk mengantar mereka, betapa menyedihkannya. Tiba-tiba, Ye Chen juga mengambil kendi itu, menaburkannya di langit berbintang, dan memberi hormat kepada Dan Zun, dan berkata perlahan, mungkin, kita bisa menghentikan latihan dan mencari orang yang harus dirampok terlebih dahulu, agar tidak menyebabkan tragedi lain. Pahami apa arti sebenarnya dari apa yang disebut masuknya Yingji ke dunia. Wang Yuyu berkata, Yingji adalah malapeta kamu sendiri, dan kamu paling takut pada campur tangan orang luar. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan menyakiti orang lain. Apakah itu berkah atau kutukan, itu tergantung pada diri Anda sendiri. Malapetaka tidak akan berakhir sampai pahala dan kebajikan selesai. Jika saya tidak ikut campur, bukan berarti Hong Huang tidak akan ikut campur. Kamu Chen berkata dengan ringan. Menanggapi malapetaka, akan ada pemahaman diam-diam yang tak terucapkan antara langit dan manusia prasejarah. Raja manusia berbicara dengan jelas, dan kemudian menjelaskan kebenaran untuk Ye Chen, satu tarikan akan menggerakkan seluruh tubuh. Jika Anda campur tangan dengan lancang, Kaisar Zun prasejarah akan terpengaruh juga.
Setelah selesai berbicara, Raja Manusia berbalik sambil menghela nafas, dan langkahnya agak berat. Ye Chen menutup matanya, dan segera mengikuti. Sepanjang jalan, langit berbintang sangat tenang, dan mereka berdua berjalan melintasi langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan suasananya sangat menindas, seolah-olah mereka berdua tahu bahwa dalam hiruk-pikuk bencana ini, lebih banyak orang akan terkubur. Tempat lain dan Zun Qiye hanya yang pertama, tapi tidak akan pernah menjadi yang terakhir. Perjalanan ini 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, Ye Chen telah ditaklukkan terus-menerus, bertarung ribuan kali, besar dan kecil, dan dikorbankan untuk Kaisar Fuxi dalam pembantaian lingkaran sihirnya berlumuran darah, dan justru karena pembunuhan inilah formasi disempurnakan. Dalam 3 tahun terakhir, ada peluang dan keberuntungan yang berkelanjutan. Sebelum dan sesudah, Ye Chen mencari ratusan karakter Dunjie Tian, AAA dan memberkati lingkaran sihir, yang bahkan lebih kuat. Dalam 3 tahun terakhir, ada banyak berita buruk dan kematian. Seperti yang saya pikirkan 3 tahun lalu, mereka yang harus dirampok akan terus berjatuhan, baik di prasejarah maupun di surga. Dan Dacu tidak bisa lepas dari nasib buruk. Setelah 7 malam dan Zun, leluhur 9 Desolate Heavens, Temples, Kunlun Su, Daluo Heavens, dan Daxia Longzhao semuanya dikuburkan satu demi satu. Setiap hari, Ye Chen dan Ren Wang menaburkan anggur di langit berbintang. Kegilaan Yingji datang terlalu ganas, menelan satu kaisar semu puncak demi satu, menyebabkan kekuatan tempur dunia manusia menderita pukulan berat. Ujian Yingji terlalu menakutkan, dan kaisar semu puncak tidak bisa lepas dari yang perkasa, mungkin, benar-benar dapat mengatasi malapetaka kaisar semu hanya 3 atau 4 dari 10. Di tahun keempat, Ye Chen berhenti di depan sebuah bintang kuno. Bintang ini sangat besar, sebanding dengan bintang Wangsuan, tetapi sayangnya, tidak ada sumber bintang di dalamnya, dan tidak ada jiwa yang dapat dilahirkan, semuanya mati dan sunyi, tidak ada satu pun rumput yang tumbuh, bahkan tidak ada cahaya bintang paling dasar, beberapa hanya debu tahun, beberapa biksu menginjakkan kaki di dalamnya. Ye Chen mengangkat kakinya, ingin masuk dan beristirahat. Raja Manusia mengulurkan tangannya dan meraihnya, ada orang Yingji di dalam, jangan ganggu dia. Tapi aku adalah Kaisar Zun dari Chu. Ye Chen menarik kakinya. Itu seorang jenderal, jawab Raja Rakyat, sepertinya bisa melihat sebuah makam kecil di pegunungan melalui bintang-bintang. Jenderal, dalam hidup ini, Anda benar-benar akan bertemu dengan mayat. Mayat, saya harap kamu dapat melewati penghalang ini dan melewati malapetaka. Jika orang lain memasuki bintang kuno ini, apakah itu akan mengganggunya untuk mengatasi malapetaka? Tanya Ye Chen. Itu tergantung pada siapa itu. Raja berbalik dan melanjutkan jalan, mari kita bicara tentang kamu dan aku tahu bahwa dia adalah seorang jenderal yang harus dirampok, dan aku pasti akan mengganggunya. Adapun orang lain, jika mereka tidak mengetahui identitas mereka, mereka akan baik-baik saja. Sakit kepala adalah bagi mereka yang memiliki sebab dan akibat dengannya, karma baik itu baik, tetapi jika itu adalah karma buruk, itu akan menjadi hambatan karma, dan itu juga akan terjadi. Ganggu dia, dan ada terlalu banyak perubahan di jalan karma. Ye Chen diam saja. Dengarkan dengan tenang. Saya khawatir bahkan Raja orang tidak dapat menemukan hal-hal seperti Yingjie, itu terlalu misterius, dan dia dapat dimakamkan kapan saja. Saat dia berjalan, Raja Manusia itu tiba-tiba berhenti, mencubit jarinya dan melakukan perhitungan. Melihat ini, Ye Chen khawatir lagi, takut itu akan menjadi berita buruk. Setelah 3 atau 5 napas, saya melihat alis Raja Ren terentang, sudah berakhir, Dong Huang Taixin telah melewati malapetaka. Begitu cepat, Ye Chen terkejut. Hanya dalam 20 tahun, saya terkejut perampokan itu berhasil. Raja rakyat tidak bisa menahan tawa, ratu tak tertandingi yang bisa menjalani 2 kehidupan adalah karena keberuntungan. Dibandingkan dengan menjalani kehidupan kedua, ini masuknya Yingjie ke dunia hanyalah pertarungan kecil, meskipun itu kecelakaan, itu juga diharapkan. Ren Wang tertawa jadi, dia melanjutkan jalan lagi, karena Dong Huang terlalu perhatian, langkahnya jauh lebih ringan, begitu banyak berita buruk, akhirnya datang kabar baik. Ye Chen mengikuti, dan kabut suasana hati Long Mu juga menghilang. Keduanya berjalan berdampingan di langit berbintang. Waktu berlalu dengan tenang, 6 tahun lagi, 10 tahun musim semi dan musim gugur, 10 tahun musim dingin dan musim panas, 10 tahun bunga layu dan mekar, keduanya telah menjauh dari Tiantianmen selama 30 tahun, dan mereka telah melakukan perjalanan satu demi satu. Dekade ini sangat panjang. Berlatih dalam pembantaian, penguasaan formasi Ye Chen telah meningkat pesat, dan dia telah mencapai nirvana dalam transformasi.
Dia dapat meletakkan jalan kaisar, formasi 99 dan 81 fuksi. Satu-satunya kekurangannya adalah kecepatan, yang membutuhkan lebih banyak tahun pelatihan, dia masih harus banyak belajar dan menyadari. 10 tahun telah berlalu, dan langit berbintang belum damai. Yang paling menarik perhatian adalah Sons of Scourge dan Sons of the Earth, yang selalu bertarung dengan seri. Selain mereka, ada harta lainnya, yaitu Ye Ling. Gadis dari keluarga Ye Chen telah melangkah semakin jauh untuk membuat masalah. Setiap kali ada biksu berkumpul, ada desas-desus tentang dia. Seluruh dunia terbiasa dengannya. Siapa yang menjadikannya anak dari Ekaristi? Bakat. Tapi tidak hanya mereka bertiga. Dalam beberapa tahun terakhir, seorang pria gemuk hitam bernama Tang Sanxiao juga menjadi terkenal, dan dia dapat dengan bebas mengontrol batas suksesi darah. Karena itulah, banyak sekte dunia tersembunyi sering mengundangnya untuk mengobrol di rumah. Yang disebut obrolan ini bukan obrolan sungguhan, ketiga kalimat itu tidak dapat dipisahkan dari batas Sueji, dan mereka semua ingin mempelajari beberapa trik dari Tang Sanxiao ya, sayang sekali bagi dunia, dan Tang Sanxiao tidak akan membuat sesuatu sulit baginya. Kata-kata itu dibagi menjadi dua bagian, dan Ye Chen dan Ren Wang di sisi ini memasuki bintang kuno lagi. Kali ini, itu adalah bintang fana kuno, kurang dari 1/1000 bintang Suzaku, dan tidak mencolok di langit berbintang. Tidak ada biksu di dalamnya, 100% manusia, dan tidak ada jejak energi spiritual di dalamnya dunia. Entah kenapa, setelah memasuki bintang purba ini, Raja Manusia terdiam lama, terlihat ada perubahan dan rasa sakit di mata tuanya, dan dia terlihat semakin tua. Ye Chen mengerutkan kening, ini pertama kalinya dia melihat Ren Wang seperti ini. Satu demi satu, keduanya datang ke sebuah desa kecil. Desa itu dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, dan ada banyak sawah. Di bawah sinar bulan yang cerah, damai dan tenang. Kesederhanaan seperti ini sulit ditemukan pada biksu dunia. Di sudut gunung, Raja Manusia berhenti. Di sana, ada makam kecil lain dengan rerumputan yang rimbun, bahkan batu nisan itu menjadi berbintik-bintik dan belang-belang. Saya tidak tahu sudah berapa tahun terkubur, tetapi sudah sangat tua, dahulu kala, tertutup debu waktu. Yue Hua, aku di sini untuk menemuimu, kata Raja Manusia dengan suara serak. Pada saat ini, dia melepas jubahnya, memperlihatkan kepalanya yang penuh rambut putih, seperti orang tua yang sudah meninggal, dengan air mata berlumpur di mata tuanya, dalam kabut, dia bisa melihat seorang wanita balas tersenyum padanya. Dia adalah wanita yang saya temui ketika saya berada di Malapetaka. Dia tidak memiliki kecantikan yang tiada taraf, dia biasa saja, tetapi lembut dan baik hati, dan memiliki hati bodhisattva. Saya menguburkannya sendiri dan mendirikan sebuah monumen untuknya. Sambil mencabut rumput liar di samping kuburan, dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa, seolah berbicara pada dirinya sendiri, dan seolah memberitahu Ye Chen, suaranya serak, matanya yang tua berubah-ubah, dan dia menceritakan kisah yang panjang. Ye Chen berdiri diam. Kata-kata Raja Rakyat menafsirkan hubungan kuno untuknya. Dia adalah seorang biarawan dan dia adalah manusia. Sepertinya ada benang merah dalam kegelapan yang mengikat mereka berdua. Sayang sekali. Nasib baik menipu orang-orang, ditakdirkan untuk abadi, menyaksikan kecantikan menjadi tua hari demi hari, keadaan pikiran seperti itu terlalu sunyi. Ribuan tahun kemudian, dia masih hidup, tetapi dia terkubur selama bertahun-tahun. Baru pada saat ini dia benar-benar melihat Raja Manusia dengan jelas. Ini adalah Raja Rakyat yang sebenarnya, dan dia juga memiliki cinta untuk putra dan putrinya. Kemalangan lama adalah untuk menutupi kelemahannya, dan hanya di tengah malam, dia mengungkapkan sisi aslinya, yang membuat orang meratap. Embusan angin bertiup, dan Ye Chen berbalik perlahan. Malam sunyi ini harus disediakan untuk Raja. Perjalanannya terlalu jauh dan tahun-tahunnya terlalu panjang. Dia harus diberi waktu untuk berbicara baik dengan mantan istrinya. Masa karma di dunia ini mungkin akan berakhir. Dia sudah pergi, tapi Raja Rakyat masih ada. Dilihat dari kejauhan, dia terlihat suram dan membungkuk, menyapu debu dari batu nisan dan mencabut rumput liar di samping kuburan. Di malam hari, aku selalu bisa mendengar kata-katanya. Dan di dunia ini, satu-satunya pendengar adalah Yue Hua di dalam makam. Ye Chen meninggalkan desa, mengembara jauh-jauh, dan datang ke kota kuno terdekat, kota kuno manusia, masih ramai di malam hari, lentera merah digantung tinggi, indah seperti bunga, jalanan ramai dengan pejalan kaki, ada banyak pemain di sungai dan danau, menelan minyak dan menyemburkan api, menari senjata dan tongkat, menimbulkan tepuk tangan. Ye Chen berjalan dengan tenang, mengamati dunia. Yang abadi dan yang fana memiliki jalan yang berbeda,
yang fana hanya dapat hidup selama 100 tahun, tetapi para biksu dapat bertahan selama ribuan tahun. Mungkin retret, di dunia, adalah perubahan dinasti. Bagaimanapun juga, itu hanya sepotong loes. Sambil berjalan, Ye Chen menutup matanya, dia telah mati sebelumnya, dan dia tahu seberapa jauh hidup dan mati sebenarnya. Satu kehidupan dan satu kematian, periode ini adalah dunia fana. Satu kematian dan satu kehidupan, siklus ini adalah reinkarnasi. Hidup dan mati manusia seperti bunga di sisi lain jalan Huangkuan, bunga lahir dan daun mati, bunga mekar tanpa daun, tapi ada daun tapi tidak ada bunga. Mungkin, ada saatnya bunga bertemu daun, dan hidup bertemu kematian. Dan saat itu adalah keabadian. Pada saat ini, Ye Chen berhenti, seolah-olah dia telah menangkap momen itu dalam satu pemikiran. Keadaan pikirannya tiba-tiba disublimasikan, dan dia memperoleh pemahaman lain tentang Dao dari semua hal basis kultivasinya yang tidak berdenyut selama 30 tahun, transformasi nirvana pertamanya, terobosan yang kuat, dan mencapai puncak alam Raja Suci. PES 2018 akan segera berakhir, dan 6 alam dan 3 jalan ada di sini. Terima kasih atas dukungan Anda sepanjang jalan, dan semoga semua teman buku sehat dan sukses di tahun 2019. Episode 2018 bertemu di negeri asing. Pria ini penuh cahaya. Karena kemajuan Ye Chen, kecemerlangan ilahi tiba-tiba muncul, dan seluruh tubuh bersinar, membuat jalan yang sudah hidup mendidih seketika, dan mereka yang dekat dengannya semua secara tidak sadar mendukung. Pergi. Untuk sementara, tidak peduli pemilik kios atau orang yang lewat di jalan, semua mata mereka tertuju padanya, dan murid mereka bersinar terang. Di dunia fana, mereka belum pernah melihat fenomena aneh seperti itu. Dia tidak bisa menjadi pemain sulap. Seseorang berbisik, menatap Ye Chen dari atas ke bawah. Aku terlihat seperti itu, kalau tidak mengapa itu bersinar. Abadi, dia abadi. Seorang penjual teh tua tiba-tiba berteriak, bersujud di tanah di tempat. Abadi. Pria jalanan itu tertegun sejenak. Pada saat berikutnya, orang-orang jalanan di sekitarnya, seperti penjual teh tua, berlutut, hormat, dan bermeditasi di dalam hati, berdoa untuk kesejahteraan. Yang abadi jarang terjadi, dan melihat mereka adalah berkah dalam hidup. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berdiri di jalan yang bising. Melihat Ye Chen lagi, dengan mata tertutup, tidak bergerak seperti patung, tubuhnya, terkurung dalam senja cahaya yang bersinar, memiliki penglihatan dan ilusi, seperti dewa, dan dia sama sekali tidak menyadari penyembahan berlutut dari orang-orang jalanan. Itu hanya karena pikirannya masih berenang dalam keabadian pikiran itu. Keadaan pikiran seperti itu terlalu halus, meski hanya ditangkap sesaat, itu membantunya maju ke puncak Raja Suci. Sangat disayangkan pencerahan tertinggi hanya pada saat itu, dan dia mencoba menemukannya lagi, tetapi dia tidak dapat menemukannya lagi. Dia yakin bahwa jika dia diberi momen pencerahan lagi, dia akan dapat menerobos ke alam suci agung. Abadi, sungguh abadi. Manusia di jalan masih berlutut dan berteriak, menarik Ye Chen kembali ke dunia nyata. Aku manusia, bukan peri. Ye Chen tersenyum. Saat kata-kata itu jatuh, dia melihat kekuatan lembut yang berpusat di sekujur tubuhnya, menyebar ke segala arah, dan orang-orang jalanan yang berlutut semuanya terangkat. Di dunia manusia ini, dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai peri, dan peri juga manusia, meskipun dia mengambil jalan yang berbeda, titik akhirnya sama dengan manusia biasa. Dengan angin sepoi-sepoi, dia menghilang tanpa meninggalkan jejak. Namun, di mana dia pergi, ada semburan energi abadi, yang berubah menjadi jejak dan menyatu ke dalam tubuh setiap manusia. Jejak energi abadi itu dapat menyehatkan tubuh dan memperpanjang umur. Ketika seorang fana berlutut, itu adalah sebab dan akibat. Dan energi abadi yang ditinggalkannya dapat dianggap sebagai akhir dari karma ini. Untuk waktu yang lama, para pejalan kaki di jalan masih belum puas. Setelah linglung, mereka semua menggaruk-garuk kepala, Anda melihat saya melihat Anda, saya tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya, saya hanya merasa linglung sebentar, dan setelah itu, saya tidak dapat mengingatnya lagi. Dengan kata lain, semua ingatan mereka telah terhapus. Di sini, Ye Chen telah meninggalkan kota kuno, melangkah ke pegunungan, menemukan pohon tua, duduk bersila, dan terus memahami hidup dan mati pada levelnya, persepsi tentang Tao jauh lebih baik daripada obat mujarab, dan dia hancur. Melalui dalam sekejap ini adalah kesempatan, dan ini juga merupakan keberuntungan melawan langit. Selama 3 hari penuh, dia mencerahkan. Baru pada siang dan malam keempat dia bangun, dan bukannya mencari Raja Manusia, dia pergi ke kota kuno lain di bumi,
berjalan di jalan yang ramai, berhenti di depan kedai teh dan toko anggur, diam-diam menyaksikan dunia, dan diam-diam menyadari jalan agung langit dan bumi. Berbeda dengan dunia biksu, Taoisme juga biasa. Seiring berlalunya waktu dan hari demi hari, dia pun kehilangan aura keabadiannya, seolah-olah dia benar-benar telah menjadi manusia. Pada hari ke-9, dia pergi menemui Raja Ren. Dari jauh, saya melihat Raja Ren bersandar di batu nisan Yuehua, tidur dengan tenang. Di bawah bulan, Raja Manusia itu kesepian, rambut putihnya yang acak-acakan menutupi separuh wajahnya, seolah-olah dia bukan lagi Raja Manusia saat ini, tetapi hanya seorang lelaki tua janda, menyaksikan perubahan-perubahan kehidupan. Ye Chen menghela nafas, berbalik dan pergi sebelum melangkah maju. Raja Manusia sedang tidur, dan latihannya tidak dapat dihentikan, dia pergi sendirian, meninggalkan bintang kuno, dan kemudian memasuki langit berbintang. Setelah pergi saat ini, itu akan menjadi 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, punggungnya semakin jauh dari kampung halamannya, dia berlatih dan membunuh lagi dan lagi, berlumuran darah makhluk hidup, dan kakinya juga berlumuran darah dan tulang Raja Suci. Di langit berbintang yang luas, dia berjalan sendirian. Sudah 3 tahun, dan Raja Manusia belum datang untuk mencarinya, mungkin dia masih dalam tidur nyenyak, alam mimpi itu seharusnya sangat indah, bahkan sisa jiwa kaisar manusia tidak dapat melepaskan diri, dia lebih suka jatuh ke dalam ilusi. Daripada kembali ke kenyataan. Ye Chen sangat menyadari hal ini. Alam mimpi itu akan menjadi Raja Manusia dan Yuehua, ikatan terakhir, terbangun dari mimpi, adalah akhir dari karma. Raja Manusia tidak tahan untuk memutuskan cintanya, jadi dia akan menipu dirinya sendiri dan orang lain, dan hidup dengan rendah hati. Di dalam mimpi, mengumpulkan pikirannya, Ye Chen melanjutkan perjalanannya. Di depan, lautan bintang mulai terlihat, sungai bintang bersinar terang, melayang di pasir apung, dan untaian cahaya bintang menghiasi langit berbintang yang luas, dengan radius puluhan ribu mil, sebenarnya ditutupi oleh lautan bintang, mempesona dan mempesona. Lautan bintang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan lautan bintang belantara, tidak mengherankan, hanya diketahui bahwa ia sudah sangat tua, dan telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Ye Chen tidak memutar, dan mengorbankan perahu kecil, dia menginjak perahu dan berlayar ke sisi lain, dia mengenakan jubah, dan sulit untuk melihat wajah aslinya, dia hanya bisa melihat jubah abu-abu, bergoyang lembut dengan angin galaksi. Pada titik tertentu, dia mengangkat matanya dan melihat ke depan. Di seberang, ada perahu datar dengan 2 orang berdiri di atasnya, seorang pria dan seorang wanita, mereka harus menjadi pasangan. Pedang anggur abadi, ibu peri dari Yaochi. Ye Chen bergumam pelan, tanpa harus melakukan perhitungan, dia tahu siapa keduanya, mereka adalah Kaisar Semu Ying-Jie, karena Ying-Jie tidak memiliki ingatan sebelum Ying-Jie, dia tidak tahu identitasnya, dan dia tidak akan mengenalinya. Dia berbicara tentang 2 senior ini, hidup mereka adalah interpretasi yang sangat baik tentang penyesalan, mereka jelas penuh kasih sayang, tetapi karena aturan sekuler, mereka melewatkan tahun-tahun terbaik dan menunjukkan kesedihan yang paling kuat. Melihat itu, Ye Chen tersenyum. Barangkali bisa dipastikan kedua kakak beradik itu menjadi suami istri saat perampokan, yang bisa dibilang menebus penyesalan. Sambil berbicara, perahu 2 daun itu perlahan mendekat. Ye Chen mengangkat tangannya, menarik jubahnya, menutupi wajahnya sepenuhnya, dan tidak berniat untuk berbicara. Melihat seorang teman lama di negeri asing tentu saja baik, dan sekarang saatnya untuk minum dan mengobrol. Namun, Jiu Jianxian dan Ibu Peri Yaochi masih dalam proses merampok, jadi tidak masalah jika dia menyerang percakapan, itu dapat menyebabkan mereka berdua gagal dalam merampok dalam sekejap, Ibu Peri Yaochi dan Jiu Jianxian, ada kemungkinan penguburan. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain memperlakukan satu sama lain sebagai tamu, itu yang terbaik. Dia tidak melihat mereka berdua, tetapi Jiu Jianxian dan Xianmu menatapnya. Susi juga menyadari bahwa Ye Chen luar biasa. Yang paling penting adalah ada perasaan deja vu, seolah-olah dia telah melihat dia di suatu tempat. Namun, Ye Chen diberkati dengan metode rahasia, dan dengan visi mereka saat ini, sangat sulit untuk menerobos. Pria itu sangat akrab, bisik Ibu Peri Yaochi. Memang, Jiu Jianxian juga berbicara. Oh, peri ini sangat tampan. Ketika keduanya berbisik, senyum sinis tiba-tiba terdengar, menilai dari nada suaranya, itu adalah seorang pemuda, dan kata-katanya penuh kecabulan. Sihir jahat. Mendengar ini, Ibu Abadi Yaochi dan Immortal Jiu Jian menutup mata mereka dari Ye Chen, lalu melihat kembali bersama. Menatap matanya, dia melihat sosok berpakaian putih. Dia memang seorang pemuda, tapi usianya setidaknya 3000 tahun.
Dia memiliki rambut merah, sepasang mata suram, dan cahaya aneh bersinar. Ada banyak penglihatan selalu mengerikan, yang tampaknya tersembunyi. Jiu Jianxian mengerutkan kening, dan tanpa sadar memblokir ibu peri di belakangnya, terlihat bahwa pemuda berambut merah itu sangat kuat, dengan aura gelap dan tekanan besar. Nak, kamu bisa pergi sekarang, tolong jangan mati. Pemuda berambut merah itu tersenyum sedikit, menjilat lidah merahnya, matanya yang menyihir hanya menatap ibu peri Yaochi, dan matanya penuh dengan kecabulan. Kejahatan. Seorang bijak hebat dari satu generasi, bukankah dia takut diejek oleh generasi mendatang karena menindas junior seperti ini? Jiu Jianxian berkata dengan dingin. Karena keras kepalamu, lelaki tua itu berubah pikiran, jadi kamu tidak perlu pergi. Pemuda berambut merah itu tersenyum mengerikan, aku telah memutuskan untuk membiarkanmu melihat pasanganmu diinjak-injak sampai mati dengan milikmu sendiri. Luar biasa, aku paling suka melihat ekspresi putus asa orang. Ayo pergi. Jiu Jianxian tiba-tiba mengangkat tangannya dan mendorong ibu peri ke kejauhan, sementara dia, dengan pedang peri di tangannya, berlari ke arah pemuda berambut merah untuk membunuh, menembus pedang Yun Xiao, juga dianggap mendominasi, langsung menyerang Yuan Shen. Semut. Pemuda berambut merah itu memutar mulutnya sedikit, dan dengan jentikan tangannya, dia membelah tubuh-tubuh Jiu Jianxian. Darah yang menyilaukan menodai lautan bintang, dan Jiu Jianxian hampir terbunuh seketika. Yang Xiao. Ibu peri Yaochi, yang didorong keluar, terhuyung mundur lagi, wajahnya yang cantik pucat dan matanya berkabut, dan Yang Xiao yang dia bicarakan secara alami adalah nama Jiu Jian Immortal setelah malapetaka. Jiu Jianxian terhuyung-huyung, tulangnya berlumuran darah. Sebelum Ying Jie memasuki dunia, dia adalah kaisar semu di puncak, tetapi pada saat ini, dia hanyalah seorang kaisar, dengan moralitas rendah dan alam yang dangkal. Jika Anda ingin membunuhnya, kamu bisa membunuhnya ribuan kali dengan satu telapak tangan. Mengapa kamu begitu bodoh, kata Jiu Jianxian, muntah darah lagi. Gambar ini benar-benar menyentuh. Pemuda berambut merah itu tertawa menggoda, masih mengabaikan Jiu Jian Immortal, hanya menatap ibu peri Yaochi, dan tersenyum cabul. Berkata, jika kamu patuh, lelaki tua itu akan melepaskannya. Yang terburuk adalah mati. Ibu peri itu mencibir, tetapi dia juga bebas dan santai. Temperamen yang kuat, lelaki tua itu menyukainya. Pemuda berambut merah itu tersenyum sinis, gigi putihnya terlihat, dan dia menjentikkan sinar cahaya peri merah, tanpa memihak, ke tubuh Jiu Jianxian. Dengan baik Ka. Jiu Jianxian mengerang, lalu berlutut dengan keras, memegangi kepalanya dengan tangannya, menggeram kesakitan, pembuluh darah di dahinya terlihat, dan dia merasa ada banyak ngengat yang menggigit roh primordialnya. Dan ngengat yang tak terhitung jumlahnya itu berasal dari cahaya peri merah yang ditembus pemuda berambut merah ke dalam tubuh Jiu Jianxian. Ini adalah teknik rahasia yang sangat jahat. Metode ini menyiksa orang, dan saya juga menikmati kesenangan menyiksa orang. Yang Xiao. Ibu peri Yaochi ketakutan, wajahnya langsung pucat. Bunuh aku. Jiu Jianxian menggeram kesakitan. Kita berdua, ayo jalan bersama. Ibu abadi Yaochi mengangkat tangan gioknya, ingin mengakhiri rasa sakit Jiu Jianxian dengan satu telapak tangan, dan kemudian dia akan bunuh diri, seperti yang dia katakan, hal terburuk adalah kematian. Namun, sebelum telapak tangannya jatuh, kekuatan yang kuat memenjarakannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Orang yang bergerak adalah seorang pemuda berambut merah dengan senyum jahat, terlalu murah ingin mati seperti ini. Kamu bisa patuh atau hanya melihat kekasihmu. Di depanmu, hidup akan lebih buruk daripada mati. Kamu, buka pakaianmu dengan patuh. Ada batas kesabaranku. Kebetulan sekali, bab 2018, sampai 2018. Episode 2019 Saint King melawan orang suci agung. Mengatakan itu, pemuda berambut merah melepaskan penahanan ibu abadi, dan dengan jentikan jari, ada cahaya peri kedua, yang jatuh ke tubuh Jiu Jianxian. Jiu Jian Immortal, yang sudah lebih buruk dari kematian, bahkan menderita lebih, dan berada di ambang kehancuran. Jangan coba-coba bunuh diri lagi, karena di depanku, kamu bahkan tidak punya hak untuk mati. Pemuda berambut merah itu tersenyum seperti setan, atau setan gila. Orang di dunia adalah kesenangan terbesarnya. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk menggunakan segala cara jahat. Pergi. Ayo pergi. Raungan Jiu Jianxian datang dari jiwa. Berisik. Pemuda berambut merah itu mendengus dingin, menjentikkan cahaya langit ketiga, dan memasuki tubuh Jiu Jianxian lagi. Jiu Jianxian memegangi kepalanya dan menanamnya di tanah. Lepaskan, aku akan melepasnya.
Ibu peri Yaochi tersedak dan berkata, mengetahui apa yang diinginkan pemuda berambut merah, bukankah hanya untuk mempermainkan dunia? Selama dia bisa menyelamatkan kekasihnya, dia tidak keberatan melepaskan martabatnya sebagai seorang wanita. Itu benar. Pemuda berambut merah itu tertawa. Kepada adikmu. Tepat ketika pemuda berambut merah selesai berbicara, dia mendengar teriakan marah, yang datang dari kedalaman lautan bintang, dan suaranya menyatu dengan kekuatan kultivasi, seperti guntur abadi, mengguncang ombak dari laut bintang. Siapa? Tawa pemuda berambut merah itu tiba-tiba berhenti, matanya sedikit menyipit dan dia menatap ke sisi yang berlawanan, alisnya masih berkerut, karena dia merasakan tekanan dari teriakan marah itu, dan pembicaranya sangat kuat. Ledakan. Dengan keras, lautan bintang bergolak, dan ombaknya sangat besar. Tetapi dalam cahaya bintang yang terang, sosok kabur terwujud, selangkah demi selangkah, perlahan berjalan keluar, langkahnya kokoh, berat seperti gunung, roh jahat yang menggelinding terjalin dan menari dengan roh jahat yang dingin, mendinginkan setiap inci galaksi yang bergolak. Es juga digariskan dengan penglihatan kehancuran, seolah-olah orang yang keluar dari kedalaman lautan bintang adalah dewa iblis yang tak tertandingi. Orang yang datang adalah Ye Chen, tubuh suci kuno. Dia awalnya pergi, tetapi karena pemuda berambut merah, dia berbalik dan melihat akhir dari awal. Ada begitu banyak waktu sehingga dia tidak bisa tidak ingin menembak. Namun, dia juga tahu bahwa begitu dia bergerak, Ying Jie akan terganggu dan mereka berdua mungkin akan dikuburkan. Tapi sekarang, dia harus bergerak. Pemuda berambut merah menjelaskan bahwa dia ingin menyiksa mereka berdua. Jika dia tidak turun tangan, ibu peri akan dipermalukan dan dirusak sampai mati. Penderitaan mental semacam itu lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Saat berbicara, Ye Chen membeku. Adapun pemuda berambut merah, dia langsung mengabaikannya, menjentikkan sinar cahaya ilahi, menenggelamkan tubuh Jiu Jian immortal, menghapus kutukan beracun di tubuhnya, dan kemudian mengirimkannya ke ibu peri Yaochi. Itu bisa mematahkan kutukan beracunku. Pemuda berambut merah itu tersenyum. Jadi, kata Ye Chen datar. Jadi, lelaki tua ini akan membuatmu merasa lebih buruk daripada kematian. Pemuda berambut merah itu tersenyum, mengangkat tangannya secara terbuka, dan memandang ke arah Ye Chen melalui kehampaan. Sungguh menakutkan, cukup untuk membunuh puncak Sein King Realm di sejenak. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya menanggapi dengan serangan yang paling kuat, dia mengepalkan tangan emasnya dengan erat, mengukir karakter segel di antara telapak tangannya, mengintegrasikan ribuan kekuatan magis, dan memberkati prinsip-prinsip kekacauan. Ledakan. Tinju dan telapak tangan terbanting, bergemuruh, dan lautan bintang bergoyang. Melihat mereka berdua, Ye Chen seperti monumen dunia, berdiri diam, dengan hanya jubah dan rambut panjang berkibar, berdiri di lautan bintang, itu adalah simbol generasi legenda, mitos abadi. Adapun pemuda berambut merah, dia masih melangkah mundur 100 kaki, nyaris tidak menghentikan tubuhnya, dan sebelum dia bisa mengatur napas, dia menyemburkan darah, dan telapak tangan serta jari-jarinya bahkan lebih berdarah. Seorang raja yang suci, bagaimana mungkin? Mata pemuda berambut merah itu memerah dan terkejut, dia adalah orang suci yang hebat. Dia bisa menghancurkan Raja Suci dengan mengangkat tangannya, tetapi pada saat ini, dia benar-benar dikalahkan oleh Raja Suci. Tidak hanya dia terkejut, tetapi Ibu Abadi dan Abadi Jiu Jian, yang saling mendukung tidak jauh, juga terkejut hingga membatu. Meskipun Sage Agung dan Raja Suci hanya berjarak satu langkah, kekuatan tempur mereka tidak padam. Tingkat yang sama seorang Raja Suci, secara tak terduga bagaimana mungkin Anda tidak terkejut bisa memuntahkan darah dari orang suci yang hebat. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa Raja Suci di depannya bukanlah Raja Suci biasa, dia adalah tubuh suci kuno yang tak terkalahkan dengan tingkat yang sama, yang pernah membantai kaisar, pernah menciptakan mitos abadi, dan miliknya legenda semuanya menentang surga. Di puncak Raja Suci, dia mampu mengeraskan orang bijak baja. Siapa kamu? Pemuda berambut merah itu berteriak keras, menatap Ye Chen dengan sepasang wajah yang mengerikan dan menakutkan. Sangat disayangkan Ye Chen mengenakan jubah, dan ada metode rahasia untuk menutupinya, jadi dia tidak menunjukkan wajah aslinya. Bahkan penglihatan bijaknya yang hebat pun memalukan. Dia hanya tahu bahwa ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalamnya. Tubuh Ye Chen. Kamu tidak perlu tahu siapa aku, yang perlu kamu tahu adalah bahwa kamu akan membayar mahal untuk tindakan hari ini. Kata-kata Ye Chen masih datar, dan ekspresinya tenang dan tanpa emosi. Siapapun yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa semakin dia seperti ini, dia menjadi semakin menakutkan,
seperti binatang prasejarah yang telah tidur untuk selamanya dan akan bangun, amarahnya disertai dengan darah dan kematian. Arogansi. Pemuda berambut merah itu berteriak dengan marah, energi dan darahnya melonjak, dan kekuatan tempur puncaknya diaktifkan secara instan, mendorong kulit kayu berdarah dengan telapak tangannya. Di lautan, ada naga darah yang mengaum, setelah ditelan, ia tidak akan pernah terlahir kembali selamanya. Selama ribuan tahun, terlalu banyak orang telah terkubur di lautan darahnya. Ye Chen mundur bukannya maju, membelah lautan darah dengan telapak tangannya seperti pisau ajaib. Pemuda berambut merah itu diserang balik, menyemburkan darah dan mundur. Sebelum dia bisa berhenti, Ye Chen mendatanginya seperti hantu, menunjuk aura, menembus dadanya, lubang berdarah menembus dada dan punggungnya, dan darah merah memancar keluar. Sambil menggertakkan giginya, pemuda berambut merah itu melarikan diri dalam sekejap, menghindari pengetahuan itu. Tapi melihat ke dalam tubuhnya, cahaya ilahi terus memancar keluar satu demi satu. Melihat dengan hati-hati, saya menyadari bahwa cahaya ilahi adalah bendera pertempuran kuno, diatur ke segala arah, membentuk formasi pembunuhan, menjebak Ye Chen di dalamnya, membunuh Guntur dan mengamuk dalam formasi. Mati. Pemuda berambut merah itu menyeringai, percaya diri dalam pertempuran ini. Tentu saja, dia memilih target yang salah. Jika lebih dari 30 tahun yang lalu, dia menggunakan formasi untuk membunuh Ye Chen, itu masih mungkin. Namun, malam ini berbeda dari masa lalu. Ye Chen telah menguasai 99 dan 80 formasi Dao Fuxi Kaisar dalam lebih dari 30 tahun. Apakah itu menghancurkan formasi atau membangun formasi? Pencapaiannya telah melampaui dirinya di atas, hanya formasi, bagaimana apakah sulit untuk menguasai dewa perang yang tak tertandingi? Dalam sekejap, Ye Chen menerobos formasi, membebaskan diri seperti naga. Ekspresi pemuda berambut merah itu tiba-tiba berubah, dan sebelum dia bisa terkejut, dia melarikan diri sambil menembakkan kilat dengan matanya, menyerang roh primordial tanpa memotong daging, dan dengan metode mistik primordial ini, dia telah memenggal banyak musuh besar. Ekspresi Ye Chen tetap tidak berubah, dan dia menanggapi dengan anugerah, memadamkan pemuda berambut merah Lei Dian, dan kemudian menamparkan telapak tangannya di udara, membelah tubuhnya, dan darah serta tulang yang meledak-meledak menjadi abu secara horizontal. Penerbangan. Aku tidak percaya. Pemuda berambut merah itu meraung. Segera, terdengar suara mendengung, dan cahaya peri keluar dari antara alisnya, berubah menjadi cermin ajaib. Itu adalah prajurit suci yang hebat yang menghancurkan langit berbintang dan runtuh sedikit demi sedikit. Ye Chen kuat dan mendominasi. Dia tidak memiliki senjata, hanya tinju emas. Tubuh suci kunonya adalah senjata ilahi yang paling kuat. Dia pernah menggunakan senjata kaisar pamungkas dengan tangan kosong, jadi bagaimana dia bisa takut pada seorang prajurit suci yang hebat? Ledakan. Dengan keras, cermin ajaib kelahiran pemuda berambut merah itu ditinju oleh Ye Chen, dan itu meledak, dan pecahan senjata ajaib itu runtuh ke segala arah, semuanya diwarnai dengan kecemerlangan ilahi, seperti bintang, masing-masing bersinar terang. Engah. Senjata sihir Natal dihancurkan, dan tuannya juga mendapat serangan balik, pemuda berambut merah itu berbalik ke samping, dan sebelum dia mendarat, tubuh dagingnya meledak di banyak tempat karena serangan balik itu, dan bahkan roh primordial dan Daogen juga terpengaruh. Pukulan berat, pikirannya, semua kemunduran sebelumnya, senjata ajaib kelahiran yang dia korbankan dengan susah payah, tampak seperti hiasan, begitu rentan, keadaan pikiran orang bijak itu benar-benar runtuh. Siapa itu? Siapa kamu? Orang ini menggeram lagi, matanya merah, dan dia akan menyemburkan darah. Hanya dalam beberapa ronde, dia adalah orang suci yang agung, dan kekalahannya semakin parah setiap saat. Untuk raungannya, yang menanggapinya adalah telapak tangan Ye Chen, menutupi langit dan matahari, seberat gunung raksasa setinggi 8.000 kaki, dan cahaya bintang yang terang, semuanya di bawah telapak tangannya, tiba-tiba berubah menjadi kehampaan. Engah. Pemuda berambut merah itu memuntahkan darah lagi, dan diremukkan setengah berlutut di tanah oleh telapak tangan, tubuhnya hampir hancur menjadi segumpal daging. Ahaa! Saat lolongan yang menghancurkan langit bergema, dia dengan paksa mendorong telapak tangan Ye Chen, melarikan diri ribuan kaki, dan terpaksa menggunakan metode terlarang. Ada garis dewa yang terukir di antara alisnya, dan rambut merahnya bahkan lebih merah. Seluruh tubuh terkoyak oleh guntur dan kilat, dan terjalin dengan Tao, menguraikan penglihatan misterius satu demi satu. Pada saat ini, auranya naik ke level lain, lebih kuat dari Ye Chen, dan tubuh fisiknya pulih sepenuhnya. Paksaan yang kuat menutupi lautan bintang, dan peri pedang anggur yang ditekan dan ibu peri tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut.
Itu kalimat yang sama, ini Yingji, mereka bukan kuasi kaisar, tetapi kaisar. Kamu memintanya, ini semua diminta sendiri. Di sisi lain, pemuda berambut merah yang membuka hukum terlarang yang mendominasi, menyapu iblis yang mengerikan, dan langsung membunuh Ye Chen. Matanya yang aneh adalah diwarnai dengan mata merah darah merah, wajahnya terlalu ganas, sedikit terdistorsi, lebih menarik dari hantu. Kamu jauh di belakang, kata Ye Chen dengan ringan, kata-kata ini agung dan dingin, memenuhi langit. Pertempuran hebat pecah, lautan bintang bergulung, dan langit pecah. Pemuda berambut merah yang telah membuka metode terlarang memang tirani, dengan metode rahasia yang sering, dan langit berbintang hancur. Kemarahannya pada Ye Chen membuatnya tampak seperti orang gila. Kutukan, kehidupan demi kehidupan, aku akan berlutut di kakinya. Tentu saja, dia meremehkan Ye Chen lagi. Dia memiliki metode terlarang, dan Ye Chen bukan tanpa mereka. Selain itu, dia lebih mendominasi daripada dia. Dia penuh dengan cahaya keemasan, dan kecemerlangan ilahi menyilaukan. Tubuh sucinya seperti selapis emas. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen bertarung melawan Great Sage tanpa bantuan kekuatan eksternal, mendapatkan keunggulan mutlak. Meskipun pemuda berambut merah adalah orang bijak yang hebat, basis kultivasinya benar-benar dapat menekan Ye Chen, tetapi ada satu hal yang tidak dapat dia bandingkan, yaitu keadaan pikiran Ye Chen membantai kaisar, dan semacam itu perasaan tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa dia mengerti. Ini tentang pertempuran dan pertempuran. Kebenaran yang mendalam, dia dan Ye Chen, tubuh suci, berada jauh di belakang ribuan mil. Itu sebabnya dia sering dikalahkan. Dia dipukuli begitu keras oleh Ye Chen sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya sepenuhnya. Tubuhnya hancur lebih dari sekali, dan jiwanya terluka parah lebih dari sekali, dan dia hampir dihancurkan beberapa kali. Selamat tahun baru untuk semuanya. Episode 2020 Anda berbohong kepada saya. Engah. Di lautan bintang yang cerah, ada garis-garis darah yang sangat menyilaukan. Raungan dan raungan pemuda berambut merah memenuhi langit berbintang dengan kesedihan dan kemarahan. Dia gila, dia membakar energinya, mengorbankan hidupnya, dan mencabut larangan itu berkali-kali. Tentu saja, dia kalah lebih teliti. Di matanya, Ye Chen yang mengenakan topi adalah dewa perang, dewa yang tak terkalahkan. Apa asalnya, menjadi begitu kuat? Hanya dua penonton, Jiu Jianxian dan Pri Yao Qi, yang begitu terkejut saat melihat adegan berdarah. Seorang raja suci, dipukuli dengan sangat menyedihkan. Ki dan darah yang begitu bersemangat, tubuh suci kuno. Ibu peri memandang ke samping ke arah peri pedang anggur. Itu mungkin tubuh suci, dan hanya dewa perang yang tak terkalahkan yang memiliki kekuatan tempur yang begitu mendominasi. Jiu Jianxian menarik napas dalam-dalam, meskipun dia tidak dapat menghancurkan wajah asli Ye Chen, tetapi dengan darahnya, dia mengenali asal Ye Chen. Tubuh suci kuno tingkat Raja Suci, sudah cukup untuk menekan orang suci yang agung. Untuk sesaat, ada sentuhan kekaguman di mata mereka berdua. Mereka yang memasuki dunia sebagai tanggapan atas perampokan juga telah mendengar legenda Ekaristi, sejak zaman kuno ia tak terkalahkan dalam pertempuran. Sambil terkagum-kagum, keduanya lebih bersyukur. Jika bukan karena Ye Chen, kebanyakan dari mereka akan berubah menjadi abu saat ini, dan mereka harus menderita segala macam penghinaan. Ye Chen, tubuh suci kuno, adalah bangsawan mereka, dan kebaikan ini akan menjadi diingat selamanya. Apakah kamu benar-benar ingin mati selamanya? Ketika keduanya berbicara, raungan pemuda berambut merah terdengar lagi. Orang itu tersandung dan melarikan diri, tidak berani melawan Ye Chen lagi. Tentu saja, dia ingin pergi, tapi Ye Chen tidak mau. Dia lari lagi dan lagi, tapi dipukuli lagi dan lagi. Pada saat ini, dengan rambut acak-acakan, darah dan tulang di sekujur tubuhnya, dia tidak memiliki wujud manusia, dan dia tidak memiliki postur tinggi sebelumnya, dia adalah anjing yang berduka, dan dia bahkan tidak dapat melarikan diri. Sejak menjadi orang bijak yang hebat, itu adalah pertama kalinya dia begitu kempes. Jika pihak lain adalah orang bijak yang hebat, itu akan lebih baik, tapi sayangnya, pihak lain hanyalah Raja Suci, dan celah antara depan dan belakang tidak dapat diterima. Aku berkata, kamu harus membayar harga darah untuk tindakan hari ini. Ye Chen naik ke langit. Meskipun ekspresinya tenang, tetapi di dalam hatinya, dia sangat marah hingga menjadi gila. Karena pemuda berambut merah, dia harus bertindak dan mengganggu Jiu Jian Immortal dan Immortal Mother Yingji. Intervensi ini dapat menyebabkan dua leluhur Yingji untuk gagal sungguh harga yang tragis, semua ini disebabkan oleh pemuda berambut merah. Memikirkan hal ini, dia hanya menyerang dan menjadi lebih ganas.
Dengan satu telapak tangan, pemuda berambut merah itu memercikkan darah, tubuhnya roboh, hanya menyisakan jiwanya, yang ditekan oleh Ye Chen di Xinghai. Kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa membunuhku, aku dari keluarga Yao Ming. Pemuda berambut merah itu ketakutan, tubuh aslinya berjuang keras, matanya penuh kengerian, generasi orang bijak yang hebat kadang takut mati. Jangan katakan itu, karena kata-katanya, Ye Chen benar-benar berhenti. Bukannya dia takut pada apa yang disebut keluarga Yao Ming, semua klan besar telah dihancurkan sebelumnya, jadi apakah dia akan takut pada keluarga Yao Ming? Alasan mengapa dia tidak membunuh pemuda berambut merah itu adalah karena ada pembunuhan yang lebih besar. Membunuh hanya satu pemuda berambut merah, bagaimana dia bisa menghilangkan amarah yang meluap-luap di hatinya, karena pemuda berambut merah itu juga punya keluarga, maka dia akan dihukum oleh 9 klan, jika kedua senior gagal memenuhi perampokan, itu akan dikubur bersamanya. Dia berhenti, tetapi pemuda berambut merah itu tidak berpikir demikian. Dalam pandangan pemuda berambut merah, Ye Chen takut pada keluarga Yao Mingnya, dan untuk ini, dia merasa lega. Ye Chen tidak berkata apa-apa, dan memasukkannya ke dalam kuali. Pemuda berambut merah itu buru-buru memohon belas kasihan, rekan Daois biarkan aku pergi, keluarga Yao Mingku akan sangat berterima kasih. Ye Chen masih tetap diam, berjalan menuju Jiu Jianxian dan ibu peri Yao Qi, tetapi berhenti 1000 kaki jauhnya, dan tidak berani terlalu dekat dengan mereka, sudah mengganggu Ying Jie, dan tidak ingin memperburuk keadaan. Winesword Immortal dan yang lainnya tidak mengetahuinya, mereka maju bergandengan tangan. Tubuh suci Ye Chen terkejut, dan dia berkata dengan tenang, jangan mendekatiku lagi. Mendengar ini, kedua ibu peri itu segera duduk, dan membungkukkan tangan mereka bersama, kebaikan senior yang luar biasa, aku tidak akan pernah melupakannya. Sampai jumpa tahun depan, kata Ye Chen lalu, berbalik dan pergi. Baik Jiu Jianxian dan Xianmu ingin melangkah maju, tetapi keduanya berhenti, hanya memperhatikan Ye Chen. Untuk beberapa alasan, melihat sosok itu dari belakang, ekspresi mereka sedikit bingung, dan itu sangat akrab, seolah-olah itu telah terukir di jiwa mereka sejak lama, dan mereka merasakannya hanya dengan satu pandangan, seperti teman lama untuk bertahun-tahun. Di sini, Ye Chen telah meninggalkan lautan bintang, dan wajahnya sangat jelek. Kecelakaan benar-benar sering terjadi, meskipun kali ini mereka menyelamatkan ibu peri dan yang lainnya, itu juga mengganggu azab mereka berdua, apakah itu berkah atau kutukan, tidak diketahui, apakah itu benar-benar melibatkan mereka berdua, itu akan benar-benar omong kosong. Selama kamu membiarkan lelaki tua itu pergi, keluarga Yao Mingku bersedia membayar berapapun harganya. Pemuda berambut merah di dalam kuali memandang Ye Chen dengan memohon, dan pindah dari rumah Yao Ming untuk menakut-nakuti Ye Chen. Ke rumah Yao Mingmu, aku akan membiarkanmu pergi dan memimpin jalan, kata Ye Chen dengan ringan. Oke. Pemuda berambut merah itu sangat bersemangat sehingga dia buru-buru menunjuk ke arahnya, salah mengira bahwa Ye Chen akan membiarkannya pergi. Setelah mendapatkan rutenya, Ye Chen mengorbankan gerbang domain teleportasi. Dia belum pernah mendengar tentang keluarga Yao Ming, itu pasti sekte tersembunyi jauh di langit berbintang, jaraknya tidak terlalu jauh. Setelah keluar dari gerbang domain teleportasi, itu sudah menjadi domain bintang baru. Dia telah melihat medan bintang ini di peta bintang sebelumnya, tetapi tidak diketahui, dan dia belum pernah mendengar ada orang dengan kekuatan gaib yang hebat. Keluarga Yao Ming berada di bintang kuno di tepi bidang bintang ini, namanya Yao Ming Xing, ukurannya hampir sama dengan bintang Suzaku, seluruh tubuhnya berwarna merah dan bersinar terang. Di bawah bulan, Ye Chen melangkah ke kehampaan yang luas dan mendarat di depan Gunung Peri. Inilah yang disebut keluarga Yao Ming, sekte nomor 1 Yao Ming Xing. Ye Chen mengintip dengan perasaan ilahi, mengabaikan lingkaran penutup, dan langsung pergi ke sumbernya. Dia bisa melihat bahwa keluarga Yao Ming sekuat awan, ada 2 orang suci yang agung, dan ada banyak raja dan orang suci yang suci, tetapi tak satu pun dari mereka adalah kuasi kaisar. Aku sudah sampai di rumah Yao Mingku, dan kuharap rekan-rekan Taois tidak mengingkari janji mereka. Pemuda berambut merah itu berbicara lagi. Jika aku mengatakan biarkan kamu pergi, aku akan membiarkanmu pergi. Ye Chen melambaikan tangannya dan melepaskan pemuda berambut merah itu dari Chaos Cauldron. Begitu kuali keluar, pemuda berambut merah itu dengan panik melarikan diri ke Gunung Peri seolah-olah dia telah diampuni. Namun, sebelum dia melarikan diri lebih dari selusin kaki, cahaya hitam ditembakkan dari belakangnya, itu adalah tombak, menusuknya, tombak itu diukir dengan metode rahasia, dan sama sekali tidak berguna setelah penanaman. Kamu, Puff. Pemuda berambut merah itu meraung marah,
dan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia menyemburkan kekuatan roh primordialnya. Aku bilang aku akan membiarkanmu pergi, tapi aku tidak pernah mengatakan aku tidak akan meninggalkanmu. Ye Chen berjalan dengan ringan, memenjarakan pemuda berambut merah di udara. Selanjutnya, aku akan mengundangmu untuk menikmati pertunjukan besar, oke? Kamu berbohong padaku. Pemuda berambut merah itu meraung galak. Kamu yang seharusnya tidak terprovokasi, kata Ye Chen datar, tanpa memperlambat langkahnya. Selamatkan aku, selamatkan aku. Pemuda berambut merah itu berteriak histeris. Karena raungannya, keluarga Yao Ming terkejut, dan puluhan sosok bergegas keluar bersama melihat kondisi menyedihkan pemuda berambut merah itu. Mereka semua kaget, dan tatapan mereka, tanpa kecuali, beralih ke Ye Chen. Ye Chen tetap diam, tetapi dia telah berubah menjadi pedang Dao, memotong sungai abadi dengan satu pedang, dan lebih dari selusin raja suci dari keluarga Yao Ming dimusnahkan dengan satu pedang, dan darah dituangkan ke langit. Yang sangat mempesona di bawah cahaya bintang. Bajingan. Di gunung peri keluarga Yao Ming, berteriak dengan marah, dan dua lelaki tua, satu hitam dan satu putih, bergegas keluar satu demi satu. Paksaan itu luar biasa, dan mata merahnya menakutkan. Bunuh. Dengan dentang, Ye Chen melangkah ke gunung Yao Mingxian, mengabaikan penghalang gunung. Kedua orang suci besar, hitam dan putih, sangat marah. Dia, keluarga Yao Ming, belum pernah dipukuli seperti ini sebelumnya. Sangat memalukan. Keduanya berada di kiri dan kanan, satu mencubit telapak tangan, dan yang lainnya memegang pedang pembunuh, dan menyerang Ye Chen. Ye Chen tidak akan takut, banyak metode terlarang dibuka bersama, dan kekuatan tempurnya mencapai puncaknya dalam sekejap. Dia adalah Raja Suci, tetapi dia memilih dua orang suci yang hebat. Meski begitu, dia tidak dirugikan. Perang besar bergejolak, satu demi satu gunung peri runtuh, dan bayang-bayang orang terpengaruh dan berubah menjadi kabut darah di genangan darah, mengaum, dan berkabung. Siapa kamu, keluarga Yao Mingku? Aku tidak punya keluhan atau permusuhan denganmu, kenapa kamu begitu? Dua orang suci besar, hitam dan putih, meraung, Ye Chen terlalu kuat, dan keduanya bergabung, mereka tidak bisa menjatuhkannya, tidak hanya tidak bisa menjatuhkannya, tetapi juga menyebabkan keluarga Yao Ming menderita kerugian besar, para tetua dan generasi muda, gunung abadi yang tak terhitung jumlahnya terkubur. Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan dia. Ye Chen memenggal mereka berdua dengan pedang, dan kemudian memasuki puncak gunung, membunuh dengan ceroboh. Dia benar-benar dewa pembunuhan, dengan hati yang dingin, dan dia membunuh tanpa berkedip sebuah mata. Ahaa. Melihat pemandangan berdarah ini, mata pemuda berambut merah itu menonjol, dan pikirannya runtuh. Dia jahat, tapi bukan berarti dia tidak punya emosi. Semua orang di pegunungan berasal dari keluarga Yao Mingnya, termasuk anak, cucu, dan muridnya. Sekarang, mereka semua dibunuh dengan kejam oleh Ye Chen. Pada saat ini, dia mengerti apa itu penyesalan. Penyesalan tidak boleh membual menjadi kuat, melakukan kejahatan di mana-mana, menyiksa dunia, sampai memprovokasi orang yang seharusnya tidak terprovokasi, dan tidak apa-apa jika dia mati, tetapi juga berimplikasi pada keluarga. Dia adalah pendosa keluarga. Ada apa wajah? Pergi menemui leluhur di bawah Jiu Quan.